para orang secara khususnya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya, di mana secara tidak sengaja ketika ditanya oleh teman-teman angkatan, kamu akan mengadakan misa di rumah kapan? Lalu saya jawab tanggal 23 Juli, demikian karena supaya cepat seminggu setelah tabisan langsung misa di rumah. Tetapi karena itu tadi keterbatasan rumah saya yang sebelahnya adalah kuburan, daripada nanti kalau tamu sebanyak ini dibuatkan panggul di atas kuburan kan tidak mungkin, maka aku memilih di gereja, tempat tadi seperti yang dikatakan oleh Islam, rumah kedua saya. Dan alasan lain sebenarnya lebih teknis. Banyak orang-orang, terutama Purwokerto itu selalu bertanya, Romo paroki Bayu Tumpak sih di mana? Lalu saya jawab di sana, di Magelang. Magelang sih mana? Munilan sih mana? Ya di sana di dekat Gunung Merapi. Oh, banyak begitu. Dikejar terus banyak begitu. Saya mengira mau apa gitu. Dan akhirnya sekarang terjawab kalau ada yang bertanya-tanya, parokinya Romo kok nggak familiar sekali, apalagi Bayu Tumpak. Bahkan ada yang keliru menyebutnya Bayu Penumpang. Ada bajunya yang nggak tahu diri menumpang atau bagaimana. Bayu Penumpang ada sejarahnya sebenarnya, tapi daripada cerita sejarah Bayu Penumpang geser kemana-mana tema kita, ya. Maka inilah gereja saya, gereja paroki, di mana saya juga merasa bertumbuh kembang sebagai anak Tuhan. Ya memang ada nakalnya, kan biasa loh. Bisa pertama itu kadang ceritanya nakal mau mobil Tuhan, gitu ya. Tapi kali ini saya yang ingin menunjukkan inilah gereja meskipun sudah direnovasi sebelah kiri saya pilih ini, tapi justru tempat inilah di mana saya betul-betul mengenal hidup imaman dari para romo yang pernah bertugas di tempat ini, juga yang menjadi tempat di mana saya berjumpa dengan Tuhan dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di paroki ini. Dan sebelah timur sana, di sana timur atau sebelah kanan Anda semua itu adalah sekolah saya. Itu adalah SD Kanisius Robuanan dulu ketika zaman saya. Saya lulus berubah nama menjadi SD Katolik Santa Maria. Lalu kalau nanti Anda berkunjung ke sana ada kolam besar, kolam mata air yang itu lalu menjadi Bayu Tumpak itu karena airnya banyak. Lalu sebelah sana ada SMP Santa Maria, SMP saya. Lalu jalan ke sana dikit lagi ada TK Santa Maria, itu TK saya. Jadi saya pernah TK Bapak Ibu. Tidak hanya sekarang ini saya seperti orang anak TK, tetapi memang saya pernah TK. Nah, ngomong-ngomong soal TK, ternyata tanggal 23 Juli ini adalah Hari Anak Nasional. Nah, saya baru tahu hari ini. Lalu mencoba untuk merenung-renungkan sembari melihat bule-bule saya, bude-bude saya itu masak. Hari Anak Nasional apa gunanya dengan pengalaman sejarah panggilan saya? Dan juga kalau kita mendengarkan merenungkan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, saya sengaja menggunakan bacaan harian karena memang bacaan ini menarik bagi saya. Apalagi temanya soal makanan. Nah, itu yang bacaan pertama Mazmur menunjukkan pada kita soal Allah yang memberi makan kepada umat miliknya. Dan dalam bacaan Injil geser, tidak lagi makanan yang dibahas, tapi soal biji. Nah, lalu saya menyebutkan Hari Anak Nasional, lalu makanan dan benih atau biji. Ketika saya mencoba untuk mengingat-ingat kembali perjalanan panggilan saya, pengalaman bertemu dengan benih, lalu anak-anak dan juga makanan, ini adalah hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan saya. Saya dalam refleksi saya menemukan bahwa benih-benih panggilan yang saya tekuni hingga saat ini adalah benih-benih yang pernah atau memang awal pertama kali muncul sejak saya anak-anak. Saya mengenal seminari dari bapak saya. Bapak saya itu dulu kerja di sebelah seminari, maka sering berkunjung ke seminari. Lalu sering bercerita tentang seminari. Tidak pertama-tama cerita tentang seminari sebagai sekolah calon imam, tetapi hanya bercerita bahwa seminari itu mempunyai lapangan yang luas, mempunyai kelas yang banyak dan sebagai asrama, bahkan kandang babi diceritakannya pada saya. Nah, itu yang membuat saya
waktu kecil sebagai anak yang didongeni merasa kok saya pengen dia masuk seminari, hanya pengen masuk seminari, belum tahu itu sekolah calon imam. Baru ketika SD ada aksi panggilan dari seminari Mertoyudan, gambaran soal seminari menjadi ada yang lain, ada sisi lainnya. Ternyata tidak hanya yang diceritakan bapak saya, tapi banyak musik. Dari kecil saya tertarik dengan musik, meskipun sampai sekarang tidak bisa main alat musik, kecuali mempunyai sendiri, gitu ya. Tetapi itulah yang menjadi awal ketertarikan saya. Hingga ketika SMP, Bu Anas datang hari ini, seorang guru wali kelas saya di kelas 9 SMP menanyakan, ini ada formulir dari seminari Mertoyudan, belum ada yang mengisi, silahkan yang tergerak mengisi, bertemu saya di kantor guru. Saya orang polos, ya tiba-tiba datang saja, tersinggir oleh kata-kata Bu Anas tadi, guru bahasa Inggris saya yang ada di sini Lampung juga. Dan saya memberanikan diri meminta formulir itu, lalu mengisi dan mengirimkannya ke seminari, dan sampai saat ini itulah yang menjadi tonggak awal saya akhirnya berani memutuskan masuk seminari